Jadi setinggi-tinggi zikir kita nggak usah sombong deh gitu ya. Nggak usah sombong. Tinggi ilmu kita nggak usah ngerasa alim. Sebanyak apapun torikot kita punya, sehebat apapun wali yang kita ikutin, biasa aja. Karena yang hebat kan wali itu, bukan kita. Ya. Dari lub ke sir itulah yang disebut faqaba qausaini au adna. Maka jarak antara Allah dengan Nabi Muhammad dengan Allah itu cuma 2 busur. Itu jaraknya. Maka muncullah kalam. Di dalam kolbu itu ada fuad, dalam fuad ada lub, dalam lub ada sir. Ufis sirri ana. Itu bukan hadis lah ya. Itu ilham kudusi. Ilham kudus. Jadi ilham, tapi ilhamnya ilham Rabbani, ilhamnya dari Allah. Allah ngomong ke seorang wali. Itu kalamnya. Ya. Kalau sebut hadis qudsi kan lewat Nabi Muhammad kan? Fima yarwihi Sayyidina Muhammad an Rabbihi, yang diriwayatkan Nabi Muhammad dari Allah. Nah, kalau yang diriwayatkan wali dari Allah namanya ilham kudusi. Ya. Kalau khotir namanya khotir Rabbani. Pernah nggak antum berkhatir? Kayaknya begini nih, kejadian. Pernah kejadian? Itu namanya khotir Rabbani. Bukan karena kita yang ngomong dia terjadi, tapi karena Allah ngasih tahu. Setan masuknya di situ. Itu benar kan yang kamu kasih tahu? Kejadian kan? Ntar kamu merasa sesuatu. Apa kata gua? Pernah ngalamin nggak? Teman setan semua. Sama, aneh juga begitu ya. Auzubillahi minasyaitonir. Kalau banyak khotir masuk. Ini ada satu persoalan nih. Kita istikharah. Terus yang mana yang benar? Nah, dijawab sini. Qala al-Junaid. Ya. Al-khatir al-awwal li'annahu idza baqiya raja'a sahibuhu ila ta'ammul wa hadha syartul ilm. Kalau ada lebih dari satu khatir, yang ribet itu 2, iya atau tidak. Ini biasanya orang mau nikah atau mau kerja atau mau apa gitu ya, atau memilih suatu pilihan, pilihannya 2, maka ini agak berat. Kenapa? Karena dua-duanya biasanya bagus, dua-duanya bagus, khotir awal dan tadinya itu bagus. Terus mana yang akan dipilih? Itu yang pertama, karena yang pertama itu dari Allah gitu. Jadi kalau antum sudah pernah memilih sesuatu di awal, habis istikharah, itu yang terbersit, jangan diganti. Jangan diganti ya. Kalau nggak percaya, sholat lagi 2 rakaat. Pasti itu lagi yang keluar. Nggak percaya, sholat lagi 2 rakaat. Pasti itu yang keluar. Nggak percaya 7 hari kerjain. Ya. Qala Ibnu Athaillah, ini bukan Ibnu Athaillah. Ats-tsani aqwa li'annahu izdada quwwa bil awal. Nah, ada mazhab lain. Ibnu Atha, bagi dia yang kedua, karena yang kedua lebih kuat. Wa qala Abdullah bin Khafif huma sawa, sama aja, dua-duanya baik gitu. Tapi yang al-aula kalam Junaid. Nah, kita tarjih. Yang paling bagus dari yang bagus itulah yang pertama, karena itu khatir min Allah. Qalu al-waridat a'ammu min al-khawatir. Ada namanya khatir, di atasnya yang lebih umum namanya warid. Warid itu sesuatu yang datang dari Allah juga. Bedanya, kalau khatir itu dia lintasan, kalau warid ini sudah ada sebelum lintasan itu ada. Kita zikir. Ini ciri-ciri antum punya khatir nggak punya ketetapan nih. Mau baca Quran nih, baca Quran. Pas baca Quran kepikiran dalail. Bingung nggak? Pas pegang dalail, wah sholat Fatih aja deh. Pas sholat Fatih, nah macam-macam, kembali ke awal. Kalau sudah kembali ke awal, maka waridnya turun lagi. Jadi warid itu sudah ada bersama wirid. Namun orang merasakannya baru selesai.
Ciri-ciri orang akan dimudahkan rezekinya, dia mudah sekali ngamalin surah Al-Waqiah. Berarti dari sononya sudah bukan karena baca Waqiahnya. Jadi karena rezeki mau deket nih. Ahwal kolbunya kemudian pengen menyesuaikan kondisi. Supaya dia tidak musyrik atau tidak menjadi lupa diri, maka dibuatlah settingan dalam dirinya, dia baca surat Al-Waqiah yang isinya bab tauhid. Yang 4 pertanyaan itu. Sehingga ketika dia mendapatkan itu, dia nggak merasa ini usaha dia, tapi karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia-rahasianya. Ya. Cuma kan kalau orang awam nggak, karena saya baca Al-Waqiah, maka itu. Ini kebalik-balik aja tuh. Beda-beda tipis ya. Al-waridat amu min al-khawatir takhtassu bi naw'i khitabin aw mutalabatin. Karena khawatir itu dikhususkan dengan suatu khitab atau mutalabah. Ini yang kita sebut mu'allimi kalau di majelis. Jadi kalau khawatir itu ada kalam. Ada kalam, misalnya kamu begini, ada makna. Antum lagi pusing baca kitab, ada makna muncul. Itu namanya khawatir. Jadi di kitab disebut khawatir, sekarang disebut mu'allimi. Kalau di kitab ini disebut apa? Muhadatsah khidriyah. Ya. Muhadatsah khidriyah, khatmul auliya. Berarti ilmu ini ada ya. Saya mau tanya, di tarekat mana yang masih tersisa dialog-dialog batin itu dilatih? Nggak ada ya, Buya Asfi nih. Kenapa saya tanyakan begitu? Jangan-jangan thariqah kita di akhir zaman seperti yang dikatakan Imam Qushairi. Bentuknya masih thariqah yang dulu, tapi dalamnya sudah nggak ada. Isinya cuma wiridan, zikir, ntar meninggal syekhnya tengkar, siapa pengganti. Gitu aja terus. Mau sampai kapan begitu? Gimana? Kalau orang itu ahli khawatir, kuat khawatirnya, enggak akan tengkar kalau gurunya meninggal. Berarti dia bisa berkoneksi, nanya langsung kepada yang meninggal itu. Bisa nggak? Ya bisa lah. Kalau nggak percaya buka kitab Ibnu Qayyim aja lah, kitab Ar-Ruh. Apakah mungkin orang hidup al-ahya bertemu dengan orang mati? Mungkin dalam kitab Ibnu Qayyim. Tapi ada tata caranya. Jadi Ibnu Qayyim ini menunjukkan data tata caranya ada di kitab ini dan di kitab-kitab ulama. Namun tata cara itu tidak akan bisa dipraktekkan kecuali oleh orang yang kolbunya memang mendapatkan ini dari ulama. Ini udah ada begini nih, itu satu praktekin, belum tentu benar juga. Jadi zikir-zikir kita selama ini baru pada, thariqat kita baru pada zikir aurat ijazahan, benar ya? Zikir aurat ijazahan. Belum sampai kepada kalam-kalam khawatir. Belum diajar begitu. Nah, yang disebut jalan aulia itu mereka bisa berkoneksi dengan para aulia. Kan al-arwah junudun mujannadah. Ini coba hadisnya kita baca. Arwah itu mereka berbaris-baris. Mereka berkomplotan, mereka berkumpul. Kalau mereka bareng-bareng bisa ngobrol nggak? Bisa ngobrol nggak? Bisa ngobrol, masa nggak bisa? Bisa pegangan nggak? Bisa saling bantu nggak? Bisa. Syirik nggak? Ya enggak lah. Kan bagian dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Anda masih ingat kisah Muhammad Khan yang kemudian bergelar Al-Fatih? Itu gurunya Al-Ghaib bin Syamsuddin itu ahli khatir. Ahli khatir. Jadi ketika dia sholat, sini kan nggak sabar, si Muhammad Khan ini nggak sabar sama Al-Fatih ini. Yuk perang terus, tapi nggak ngikutin isyarat dari siapa? Ibn Syamsuddin. Ibn Syamsuddin kemudian sampai pada puncaknya. Di saat ini orang marah, ngamuk-ngamuk, kemahnya dihancurkan, tahu-tahu orangnya lagi sujud. Dia mualiminya sama siapa? Beliau mualimi dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Jarang diekspos ya. Ada kisahnya, cuma di situ diperhalus. Aku bermimpi ketemu Abu Ayyub itu bagian dari mualimi lewat mimpi bisa. Jadi berkoneksi dengan para aulia, para sahabat. Kenapa kita mengatakan itu? Karena sudah sekian tahun lamanya orang Turki tidak tahu di mana kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi
Beliau ini mimpi ketemu dan berkoneksi dengan beliau, lalu kata, ini kuburan saya di sini. Maka beliau buatlah tempat khalwat di situ. Ini ilmunya para wali. Jadi siapa yang di belakang Muhammad Al-Fatih? Wali. Bergeraknya pakai ambisi, pakai ro'yu, pakai modul-modul, pakai liko-liko, pakai kajian kayak kita begini? Enggak. Pakai apa? Pakai isyarat-isyarat aulia. Aulia ini kan gak dapat izin kalau nggak diizinin Allah. Orang-orang yang anti dalam bab ini mengira kita syirik. Mereka nggak paham juga. Wali itu nggak boleh dia keluar dari alamnya atau koneksi dengan seseorang kecuali izin Allah. Maka jika ada seorang hamba, seorang murid, seorang wali koneksi dengan wali sebelumnya, itu memang udah izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Mungkin nggak syirik di situ? Nggak mungkin. Ya, paham ya? Nah, nanti latihan mualimi bisa membiar barzakh itu, jago nih. Ya, bisa berlatih di tempat beliau, bisa di sini juga ntar. Ya, kalau nggak muat di sana bawa ke sini boleh Bu ya. Ya. Ya, nanti dibagi aja. Latihan kerohanian. Jadi zikir, tapi kemudian kita berkoneksi dengan diri sendiri. Sama diri dulu, kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenal diri, kenal Allah. Ya. Udah bisa berdialog dengan diri, baru kita berdialog dengan para aulia, ya. Coba antum bayangkan, nanti nggak ada handphone. Nggak ada handphone, nggak ada pulsa, nggak ada mobil, nggak ada pesawat. Dajjal datang. Kita mesti bersama Imam Mahdi nih, kalau umur kita panjang ya. Untuk bersama dengan beliau nih. Terus janjiannya pakai apa? Telepati, itu bahasa jadulnya. Kalau bahasa lamanya telepati. Kalau nggak punya kolbu nggak bisa. Itulah yang dipakai oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Wahai Syariah, naik ke gunung. Ingat ya? Berarti ilmu itu ada nggak di kalangan sahabat? Bid'ah, khurafat, atau emang itu sunnah yang tertinggal? Jangan-jangan inilah sunnah yang Nabi maksud. Jadi yang hemat saya, ketika Nabi mengatakan, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati. Hadis Imam Tirmizi ya, hadisnya dhaif sebenarnya. Tapi Imam Tirmizi mendapatkan riwayat lain yang menguatkannya, maka beliau mengatakan hasan. Ya, siapa yang berpegang dengan sunnahku ketika rusak umatku sama dengan mati syahid. Bahkan al-mi'at syahid, 100 mati syahid. Jadi sunnah apa ini? Sunnah ruhani, kebeningan kolbu. Kalau kolbu udah bening, dia bisa berkoneksi. Maka coba aja antum ya. Kadang-kadang kita terbersit apa Allah kasih. Kalau udah pantas. Jadi bisa mualimi sama pohon ya. Mobil aja bisa. Kalau udah pantas pasti dikasih. Cuma kapan dikasihnya terserah Allah. Kadang kita lagi pengen sate, datang satenya kan. Kadang bukan kita yang beli, dibeliin. Bisa begitu. Madu habis nih. Ya Allah, habis madu. Mau minum tengah malam. Ngadunya ke Allah. Langsung Allah nggak mau kita terganggu oleh si madu. Dikirim besok tuh. Tanpa kita ingat. Tapi kalau kayaknya kita harus mau alimiin nih orang yang jual madu nih. Harus dikoneksi, nggak bisa. Ya, nggak level begituan itu. Ya. Bagaimana cara supaya lintasan ini aman? Binurit tauhid yaqbalul khatir min Allah tabaraka wa ta'ala. Wa binuril ma'rifah yaqbal minal malak. Wa binur iman yanha nafs. Wa binuril islam yaruddu alal adu. Ini 4 ya. Dengan ma'rifatut tauhid. Tambahin ya, ma'rifatut tauhid. Maka seseorang akan mampu menerima, jadi sir baru bisa menerima kalau tauhidnya benar. Tauhid itu benar bukan uluhiyah rububiyah versi yang ono, tapi uluhiyah rububiyah versinya sufi. Apa itu nanti kita jelasin lagi di waktu yang lain ya. Terus yang kedua, binuril ma'rifah. Ma'rifah di sini keilmuan artinya. Bukan ma'rifatullah, tapi al-ilm.
Jadi kalau diganti wa binuril ilm, dengan ilmu pengetahuan, maka sanggup untuk membedakan ini dari malaikat atau dari syaitan. Wa binuril iman yanhan nafs. Jadi kalau ada kalam masuk, itu cahaya iman yang membuat kita bisa mengenali ini dari nafs atau dari kolbu, dari jiwa atau dari kolbu. Wa binuril islam yaruddu alal adu. Dengan cahaya keislaman, syariat, kita tahu kalau syaitan lagi nyamar. Barsiso, dia nggak punya semuanya ini. Dia cuma soleh doang. Mengalami pengalaman batin, tapi dia nggak punya ilmunya. Coba, kalau dia punya ilmu basic saja, ilmu tauhid. Ilmu, nggak usah yang aneh-aneh deh, syahadat aja deh. Si orang yang ingin menyelamatkan dia mengatakan, aku selamatkan engkau, tapi dengan syarat sujud ke kakiku. Bocah kecil aja nih, bolehin nggak sujud kepada selain Allah? Nggak boleh. Berarti dia udah lebih jahil daripada anak kecil. Maka jangan hanya ahli zikir, tapi juga harus ahli ilmu. Ini perlu ya. Sudah, Sidi Musa? Banyak amat pertanyaan. Ya, fadhal. Koneksi antara orang dengan orang. Apakah ada hubungannya dengan ayat? Ada hubungannya dengan? Ada ayat wa idza akhadallahu mitsaqan muslimina lama ataitu min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum fatu'minuna bihi wa la tansurun. Bahwa para anbiya itu dijadikan untuk menolong nabi yang bagaimana mungkin kalau mereka menolong kalau mati. Ya. Canggih juga yang nanya nih. Jangan-jangan berzaki nih murid-muridnya nih. Nabi itu mati nggak? Kalau Wahabi bilang mati, karena mereka nggak punya adab sama Nabi. Bagi mereka Nabi mati nggak bisa ngapain. Bertentangan dengan ayat Quran. Jangankan Nabi, syuhada mati. Itu masih bisa, masih hidup. Al-ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kalimat ahya inda rabbihim itu adalah kehidupan tertinggi. Coba antum artinya itu hidup apa itu? Kalau saya sebut hayat robbani. Hayat robbani itu nggak ada limit, dia mau kemana aja boleh. Bahkan dia pengen bertubuh nih, dia izinkan Allah. Dia belum pengen mati nih kalau dia syuhada yang sampai ke level itu ya. Allah hidupkan lagi. Banyak kejadian-kejadian itu. Kan hidup. Makanya ada tuh beberapa di Malaysia itu ada Haji Ahmad Syafariah. Zikirnya dahsyat masa hidupnya, mengajarkan ma'rifatullah. Masuk ke kubur, dipegang lagi hilang. Di Lombok katanya kejadian nih. Itu hoax apa asli? Asli ya? Asli. Itu zikirnya apa? Minimal dia sampai di sifat tuh. Zikir sifat dia sampai. Mereka menyaksikan sifat Allah. Itulah syuhada yang tertinggi. Dia membunuh dirinya, membunuh musuh-musuh dalam jiwanya. Kan syuhada itu kan pembunuh. Walaupun antum bunuh 1000 musuh, tapi dalamnya ria, apa kata Nabi? Finnar. Ada kan hadisnya? Jadi syuhada itu bukan orang yang bunuh. Antum membunuh itu dengan apa? Masih ingat gak hadisnya? Ada orang jawara bisa membunuh banyak orang. Dilaporkan ke Nabi, Rasulullah ini canggih sekali nih, banyak bunuh orang nih. Nabi bilang, finnar. Nabi udah mu'alimnya sama Allah kan. Nanya lagi, Rasulullah ini orang bunuh hebat. Finnar. Tapi 3 kali. Malam-malam, ternyata lukanya udah banyak. Nggak kuat diambil belati, dia tusuk jantungnya, mati. Finnar gak? Tuh. Berarti ini syahid nggak? Jadi syahid itu bukan orang yang bisa bunuh-bunuh orang doang. Bunuh dulu kedirianmu, baru kamu disebut syuhada yang hakiki. Itu yang berat ya. Saya juga berat. Jangankan antum, kita juga berat. Ya. Kalau para syuhada nggak mati, para anbiya gimana? Hidup. Kalau di Quran itu sesungguhnya ke akhirat itulah benar-benar kehidupan. Lahiyal hayawan. Ada ayatnya kan? Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah hayawan. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Itu akhirat. Sekarang syuhada inda rabbihim.
ketinggian mana? Inda rabbihim. Inda rabbihim. Makanya mereka masih hidup. Tapi bagaimana caranya? Harus antum jelang dulu. Jadi kita harus pergi dulu ke inda rabbihim itu. Ya. Harus berkoneksi dulu dengan inda rabbihim ini baru ketemu mereka. Itu yang disebut usul. Jadi di sana mereka kayak gini juga, berkumpul ketemu, ada jadwalnya loh mereka itu. Di riwayat ini Ibnu Qayyim cerita loh Ibnu Qayyim. Jadi ada seseorang bermimpi orang soleh meninggal, tanya, kalian di sana masih ngumpul nggak? Masih, setiap malam Senin, malam Sabtu, cerita, sore Sabtu kami ngumpul katanya. Itu ada loh mereka ngomong begitu. Yang dikira orang mati hilang, nggak, orang mati itu dia cuma ganti alam aja dimensi. Di sono nyari ma'rifatullah lagi. Ya. Dengan demikian, para anbiya lebih hidup daripada para syuhada. Bisa nggak berkoneksi dengan para anbiya? Bisa. Tinggal antum pergi dulu ke inda rabbihim. Gimana menjadi berkoneksi dengan inda rabbihim? Jadilah abdu rabbihim. Jadi hambanya, baru itu koneksi dia. Ini masih ngomong aja, nggak usah, saya belajar aja sendiri, nggak usah bertorikot. Ya sudah, temuin sendirilah. Imam Ghazali aja masih berguru ke Imam Farmadi. Imam Qushairi aja masih berguru. Kata Farmadi, saya ngaji ke Imam Qushairi, tapi Qushairi nggak bisa jawab pertanyaan saya ngaji lagi ke imam yang lain. Itu Qushairi loh, pengarang kitab Risalah Qushairi ya. Dia nggak bisa jawab pertanyaan muridnya, Al-Farmadi. Al-Farmadi itu guru Ghazali. Beliau gurunya Abdul Khaliq Al-Judwani, Yusuf Al-Hamadani ya. Nabi SAW jalan nih. Tiba-tiba ada 2 kubur disiksa, ya kan? Itu muhalim itu. Namanya muhadasah, koneksi rohani dengan alam lain. Nabi jalan, ada batu sebelum dia diutus, sebelum terbuka dakwahnya, beliau sudah nabi. Batu-batu manggil, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah. Berarti ada koneksi nggak? Ilmu koneksinya adalah ilmu tentara Al-Mahdi akhir zaman. Nah, ini yang harus kita cari ilmunya. Bukan halu loh ya. Antum halu nih, dongeng nih. Enggak. Kalau itu dongeng, kenapa Nabi ngomong? Nanti pohon-pohon bebatuan akan memanggil orang Islam. Wahai orang Islam, di sini ada musuh Allah. Itu gimana cara dengernya tuh? Pakai ini. Coba sekarang ajak ngomong ini nih. Antum bisa denger gak? Makan saya. Itu namanya perutnya ngomong. Lapar namanya. Emang mereka ngomong, tapi bukan dengan suara ini. Kalau saya panggil, Musa, kedengaran suaranya. Mereka pohon gak punya mulut, gimana dia mau ngomong? Di sana ada namanya ruh nabati. Ruh ini yang ngomong. Kalau antum berbicara dengan ruh yang ada di sini, baru bisa koneksi. Di tubuh kita ada nggak ruh nabati? Ruh yang tumbuh ada nggak? Ada, itu yang tumbuh. Kuku tumbuh, rambut tumbuh. Ini kalau nggak ada ruh nabati nggak bisa. Harus ke sana perginya, baru bisa koneksi dia. Teorinya begitu. Selamat pusing. Ziyadah? Baik. Kita tuh khawatir, yang tadi khawatir terhadap kondisi kolbu. Tapi kalau sering-sering dipikir seperti itu, lama-lama kok pesan ada sesuatu sama Allah gitu. Itu bagaimana menyeimbangkan? Itu kenapa pakai dipikir? Berarti nggak ngikutin ngaji dia. Kita ada akal berpikir, ada kolbu berzikir, ada fuad yang menghasilkan tadabbur itu di fuad. Ada lub yang menyimpulkan, ada sir yang mengenal. Beda-beda. Jadi bagian ini bukan untuk dipikirkan, bro. Ya, jangan dipikirkan. Maka punya mursyid biar gak mikirin banyak-banyak.
Azanul muazzin? Wah, masuk surga tuh HP-nya tuh. Azan duluan dia. Baik, teman-teman dimakan Allah. Sampai akhir tidak jauh berbeda. Dia menyebutkan ada macam-macam khatir ya. Jadi ada macam-macam khatir di sini, ada khatir ini, khatir itu, khatir, sampai kemudian ada khatir yakin, khatir akal ya, sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Intinya sudah ke cover ya. Jadi pekan depan kita langsung ke bab 5, 8. Naktafi bil hamla, nanti kita teruskan dengan kitab yang lain ya. Kitabnya apa ntar kita bahas. Sallallahu alaihi Muhammad subhanahu